saya hỗ trợ ăn deh. Genjer Mbak Besti, 70.000 ning Taiwan, 70.000 rupiah di Taiwan. Genjer gilu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan balap Mbak Bu Besti, selantek lampu hijau. Ini aku disuruh Pak Bos buat belanja ke pasar ya, padahal ini sudah hampir jam 12. Pasarnya prayus kukut, jan majikan kuki tidak cetop blas. Lihat sayur di sini dulu. Alhamdulillah.有吗？有，在你旁边。好，谢谢。Wah, lemaknya kandel-kandel. Ini hidung babi ya Allah. Akong 对不起。哎，那个猪脚，另外一个猪脚有没有？那个膝盖。我看一下在哪里。你要几个？我看里面有没有？没有，好。你要几个？我看看，哎，外面没有了。我要2个。2个。3区。220 好. Mau beli pepaya, ya Allah kaget aku. Ini mấy cùi gà rồi. Cùi gà nó sủa. Gà 300块了，有没有？100啊。สั้น这么大。不要再火这样的。那还要什么？好了。这白色的，那个绿色的。不是。这个我买2个。全部100块。不用太多了。太多了，40。
要买香蕉，等一下。这个，Mbak. Sudah Mbak Bu Besti, tak pikir tadi itu enggak kebagian sayur, ternyata masih banyak. Biasanya kalau jam segitu tuh sudah pada kukut. Ini tadi tuh juga sudah pada kukut. Cuman barang-barangnya masih sangat banyak sekali. Lah, tidak bisa nyabrang, lah. Pohonnya sayur merah tuh kayak gini loh. Kayak gini. Bagaimana puasanya Mbak Bu Besti? Sudah ada yang mokel atau belum? Sudah ada yang mokel atau belum? Sudah ada yang bolong atau belum? Aku sudah di rumah Mbak Bu Besti. Tadi aku nggak belanja apa-apa ya buat diriku sendiri karena aku hari ini dapat paketan lagi belanja nih. Ya begitulah. Mari kita unboxing apa ini. Oke, jreng. Itu apa? Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kita buka satu-satu. Iya, ini adalah kenjer, daun kenjer Mbak Besti. Kalian tahu ini harganya berapa? Yang follow Instagram saya pasti tahu. Ini gedenya segini ya, ikatannya, untingannya. Jadi tangan saya gini tuh masih turah ini, masih sisa. Jadi nggak ada satu genggam tangan saya gini. Harganya ini adalah 70 NT. 70 NT satu untingnya, jadi dua ini 140 NT atau sekitar 70.000 rupiah. Kenjer Mbak Besti 70.000 ning Taiwan, 70.000 rupiah di Taiwan. Kenjer giluru dikali banyak. Ya karena belum musim ya, belum musim jadi makanya harganya mehong sekali. Ya Allah, ini cuman daun aja ndak ada kembangnya. Nggak apa-apa lah ya, gitu ambo pengen. Terus kemudian aku juga beli ini jreng cabe Mbak Bu Besti, tapi ini cabenya hijau semua ya loh, hijau ya, ada yang merah cuman 1-2. Oh kayak gini bentukannya. Setelah sekian purnama akhirnya nemu cabai Indonesia. Ini aku cuman beli 1 cin ya, karena 1 cin pun harganya itu mahal banget. BDN berapa coba? 200 NT, 100.000 rupiah dapat cabai segini loh. Ini setengah kilogram lebih dikit ya, 6 on, 600 gram harganya 100.000 rupiah. 200 NT cabai hijau. Karena memang cabai di Taiwan sedang mahal ya, karena kan habis musim dingin, jadi yo merutuk loh. Jadi pohonnya itu baru tukul kayak gitu, belum keluar uwohnya. Makanya harganya mahal. Kayak gini dulu. Wes, kemudian beli apa lagi saya? Terus yang terakhir adalah ini adalah kelapa parut ya Mbak Bu Besti. Karena di sini susah nyari kelapa parut. Ini mau tak bikin yo, dibikin apa-apa gitu, botok-botok, genem-geneman atau apapun itu, karena ya susah kan nyari kelapa yang fresh. Adanya kelapa kering, kalau kelapa kering itu rasanya kasal-kasal gitu, kasal-kasal ini bahasa Indonesia ini apa ya? Pokoknya ndak enak gitulah ya. Ini harganya segini, satu bungkus gini harganya 120 NT atau 60.000 rupiah. Dah itu aja ya Mbak Bu Besti belanjaanku hari ini. Ini tadi totalnya 665 NT. 665 NT ya, berarti 332.500 belanja genjer, cabai sama kelapa. Kalau di Indonesia sudah dapat apa uang segitu
Ya beginilah kehidupan di luar negeri ya, gaji yang besar, pengeluaran biaya hidupnya juga besar pula. Wes kayak gitu, yus imbang lah ya, imbang. Halo Mbak Bu Besti, videonya disambung di sini ya, karena kemarin tuh rempong banget, jadi ya wis begitulah. Saya tuh kalau bikin vlog selalu videonya mencolot-mencolot dari hari ke hari. Harap dimaklumi ya Mbak Bu Besti, namanya juga jaga orang tua. Hari ini aku sedang masak ini baby brokoli, bahasanya saya lupa ya. Brokoli ini apa-apa, pokoknya itulah ya. Ini rada susah masak sayur ini karena harus mengupas satu persatu kayak gini, kulitnya itu harus dikupas kayak gini biar mbahnya tedas. Soalnya kalau sampai mbahnya tidak tedas, ini bisa jadi masalah besar. Nanti mbahnya bisa ngereok. Kalau mbahnya ngereok, wes kabeh kena saumahe. Alah ya wes begitulah. Jadi ini sambil mengupas ini satu persatu, saya mau sedikit cerita tentang trending topik di Taiwan, tentang hot news di Taiwan. Ini ada kaitannya dengan Indonesia ya Mbak Bu Besti, makanya saya ceritakan di sini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada orang Taiwan yang sedang berlibur atau holiday ke Indonesia, ke Bali tepatnya gitu. Jadi orang Taiwan tersebut itu memfoto, sedang berada di bea cukai, kemudian mengeluarkan kamera HP-nya dan memfoto. Nah, ketahuan sama petugas gitu, kemudian orang Taiwan tersebut itu buru-buru minta maaf. Nah, sama petugasnya itu dijawab kalau minta maaf tidak berguna. Permintaan maafnya tidak berguna, kemudian orang Taiwan tersebut itu kayak digiring ke dalam sebuah ruangan kecil kayak gitu, dan di sana itu diinterogasi. Dan pas diinterogasi itu tuh dikasih tahu kalau dia itu sedang melanggar peraturan kayak gitulah ya intinya. Kemudian dendanya dikasih tahu harus bayar dendanya itu 4.000 US dollar. Mbak Bu Besti, 4.000 US dollar. Sekarang kursnya dolar itu berapa ya? Kursnya dolar saya tidak mendelok. Pokoknya kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar antara 40 sampai 50 jutaan. Kurang lebihnya sekitar segitu kalau dirupiahin ya toh. Terus kemudian terjadilah tawar-menawar. Tawar-menawar inilah yang bikin janggal. Wong dendo melanggar peraturan kok ada tawar-menawar. Namanya peraturan itu kan tidak ada tawar-menawar. Kalau dendanya sekian ya harus dibayar sekian. Tidak peduli kamu punya uang atau tidak, kan harusnya seperti itu toh. Kalau sudah ada tawar-menawar, kok kayak bakulan gini jadinya. Kok jadi kayak kok jadi aneh gitu loh. Nah, itu yang jadi bahan pembicaraan di Taiwan, Mbak Bu Besti. Jadi denda yang tadinya dikenakan itu 4.000 US dollar, setelah proses tawar-menawar itu turun jadi 400 dolar atau kurang lebih sekitar kalau diuangkan Taiwan itu katanya kemarin itu di berita sekitar 8.000 NT. 8.000 NT itu kurang lebihnya ya sekitar 4 jutaan ya. Meduni wakeh banget Mbak Besti. Ya Allah. Dan ini trending topik di Taiwan. Rodok mengisi-ngisi ini sebenarnya. Ya Allah, ya Allah. Begitu kendelnya ya mereka melakukan seperti ini kepada orang asing, tidak memikirkan apa efeknya kalau sampai beritanya menyebar di berita internasional kayak gini. Sedikit cerita, saya pernah mengalami hal yang sama waktu saya pulang cuti tahun 2019 lalu, tapi bukan di bea cukai melainkan di imigrasi. Karena kebodohan saya, karena ketidaktahuan saya, jadi pas waktu itu di Bandara Juanda ya, pesawat saya landing, kemudian setelah melakukan unu gitu kan, itu langsung antri di imigrasi. Nah, pas di imigrasi itu saya melakukan video call. Kemudian ketahuan petugas saya didatangi dan dikasih tahu kalau ada aturannya, dikasihkan ada gambarnya itu gede di kamera, terus kemudian disilang gitu kan. Dikasih tahu gambarnya kalau di situ itu tidak boleh menyalakan kamera dalam bentuk apapun, memfoto, video call dan lain sebagainya itu tidak boleh. Jadi saya langsung minta maaf dan kemudian saya matikan telepon saya atau video call saya kayak gitu. Tapi itu tidak didenda, tidak ada interogasi dan lain sebagainya. Begitu saya matikan, saya minta maaf, sudah selesai, beres kayak gitu. Itu di Bandara Juanda ya. Terus kemudian ini kenapa kok jadi ada kayak gitu? Dan mengisi-ngisi sekali gitu. Bola sudah tidak bisa berkata-kata saya.
Bismillah. Saya senang sekali mendengar suara ini, macos gitu.我在祷告，祷告，祷告，请天主赦免我爸爸妈妈的罪过，也能够上天堂。哎呀，实在啊，想起来就流泪。很累休息啊，很累休息了。我也睡了太久了。